Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa dan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang informasi untuk eskripsi.unisnu.ac.id. Berikut saya akan menjelaskan sedikit panduan prosedur penggunaan eskripsi bagi mahasiswa. Untuk pertama kali, jadi dalam menggunakan eskripsi di sini, mahasiswa, jadi silakan untuk bisa login di eskripsi.unisnu.ac.id. Nah, kemudian setelah Anda login, setelah Anda ketik alamat tersebut, sehingga nanti akan muncul informasi gambaran dashboard, yaitu untuk memasukkan username dan password serta kode CAPTCHA yang muncul. Jadi username dan password yang digunakan adalah username yaitu untuk NIM dan password mahasiswa sesuai dengan SIAMA. Kemudian masukkan, setelah itu silahkan Anda klik sign in. Setelah Anda klik sign in, ini saya mencoba pinjam untuk salah satu user dari mahasiswa. Jadi akan keluar dashboard yang pertama. Jadi berisi beberapa informasi, yaitu pertama adalah di dashboard, kemudian ada informasi pra-proposal, kemudian ada informasi proposal, kemudian untuk seminar proposal, permohonan surat, keterangan untuk penelitian, kemudian ada kompre untuk yang menggunakan CPT, kemudian ujian kompre yang sifatnya wawancara, kemudian ada grup modul di skripsi, serta pencarian judul, bimbingan, dan logbook serta dokumen. Jadi untuk kegiatan pertama yang dilakukan oleh mahasiswa, jadi setelah mendapat input KRS, setelah mendapat informasi bahwa Anda sudah mengambil untuk di skripsi, KRS skripsi. Jadi selanjutnya silahkan Anda klik untuk di grup menu proposal. Setelah Anda klik grup menu proposal, maka akan muncul menu yang namanya pengajuan judul skripsi. Silahkan Anda klik untuk pengajuan judul skripsi, kemudian silahkan Anda klik tambah. Setelah Anda klik tambah, Anda diminta untuk mengisi judul skripsi Anda, judul skripsi yang Anda ajukan, kemudian pilihlah konsentrasi dan latar belakang dari pengambilan judul tersebut. Kemudian Anda bisa sertakan file lampiran, yaitu sesuai dengan form yang disediakan, yaitu form ajuan untuk judul skripsi. Setelah itu Anda klik tambah. Setelah Anda klik tambah, maka akan tersaji seperti ini. Jadi jika Anda ingin mengedit, Anda tinggal klik action untuk edit, ataupun misalnya Anda ingin mencetak pengajuan, Anda silakan dicetak. Kemudian tanggal untuk judul yang Anda ajukan tadi, kemudian tanggal. Dari judul ini kemudian akan diterima atau dikoreksi oleh program studi. Setelah nanti muncul catatan, statusnya diterima atau mungkin disesuaikan kembali, nanti akan muncul status di sini. Jadi setelah muncul status diterima, silahkan Anda untuk bisa bimbingan dengan dosen pembimbing. Jadi caranya, jadi silahkan Anda kliknya di grup menu bimbingan, grup menu bimbingan. Jadi pertama untuk melihatnya dosen pembimbing, Anda bisa lihat di skripsi, skripsi, kemudian klik dosen pembimbing.
klik dosen pembimbing. Ini dicontohkan, jadi untuk pembimbing skripsi Anda, ini dosennya. Ya, nama, kemudian NIJ, NIDN, email, dan nomor handphonenya tersedia untuk dosen pembimbing. Nah, kemudian untuk bisa melakukan bimbingan, jadi yang pertama ya, ada 2 jenis untuk bimbingan, yaitu pembimbingan daring. Ya, pembimbingan daring. Jadi bimbingan daring bisa Anda lakukan yaitu dengan cara klik bimbingan sekarang. Ya, bimbingan sekarang. Kemudian ya, silahkan Anda klik tambah. Ya, tambah, kemudian silahkan Anda isi topik bahasan. Ya, topik bahasan yang ingin Anda bimbingkan. Kemudian silahkan Anda isi keterangan. Ya, dan lampirkan file yang Anda bimbingkan. Ya, lampirkan file yang Anda bimbingkan, kemudian diklik tambah. Nah, itu untuk bimbingan. Jadi misalnya di sini untuk di topik bahasan di bab 1. Ya, bab 1 ya. Keterangannya misalnya ya. Jadi mohon ya berkenan ya untuk meneliti konsep ya, latar belakang dan rumusan masalah ya pada skripsi ya, yang saya ajukan. Jadi kemudian Anda bisa melampirkan file lampirannya. Jadi misalkan di file lampiran ya. Kemudian Anda bisa klik ini file dokumen ya, file dokumen, kemudian tambah ya. Tambah ini misalnya bab 1 ya. Bab 1. Kemudian pilih file ya. Pilih filenya di mana? Ya. Misalnya sini. Ya. Setelah berhasil, kemudian OK dan tambah. Nah, yang ini. Setelah tambah ini, catatan dari dosen belum muncul. Nanti akan muncul di dosen untuk dikoreksi. Ya. Ini seperti ini, jadi bab 1. Ya. Ini jika ada pengen ngedit aksesnya, jadi bisa klik edit. Ini. Atau mungkin dalam bimbingan ini Anda bisa mengajukan jadwal bimbingan. Ya. Misalnya untuk pengajuan jadwal bimbingannya, ya misalnya tambahkan pengajuan. Ya. Ini pesan bimbingnya, tanggal yang diajukan tanggal berapa. Itu. Jadi misalnya tanggal 4 ya. 4 Jadi 4 untuk Januari. Ya, 4 Januari misalnya. 4 Januari pukul 10. Ya, tanggal bimbingan. Nah, 4 Januari pukul 10 ya, kemudian disimpan. Nah, nanti akan dibaca oleh dosen. Kalau disetujui oleh dosen, maka Anda bisa untuk melaksanakan bimbingan. Ya, bimbingan. Itu kalau ini untuk yang bimbingan. Jadi hasil bimbingan ini nanti mahasiswa bisa mencetak untuk logbooknya. Nah, untuk logbooknya. Jadi logbook mahasiswa nanti akan terekam. Jadi tinggal untuk mencetak. Nah, jadi gambarannya karena ini belum terbaca, belum ada di kegiatan bimbingan. Nah, ini untuk gambaran di logbook ya, lembar bimbingan skripsi. Ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Unisnu. Jadi judulnya ini dosen pembimbingnya di nomor tahap 1 ya. Karena ini belum dilaksanakan bimbingan, jadi masih kosong para pencatatan. Ya, ini. Jadi
pada intinya adalah untuk melaksanakan bimbingan skripsi. Setelah Anda melaksanakan prosesnya pengajuan judul skripsi di grup menu proposal, Anda bisa lanjut untuk di grup menu bimbingan ya. Menu bimbingan daring ya bisa dilaksanakan ya. Tadi dengan prosedur Anda menambah untuk di bimbingan daring ya dengan menambah kegiatan ya. Di bimbingan ini jadi filenya silakan Anda kirim, kemudian nanti akan diberikan komen dan catatan oleh dosen pembimbing ya. Demikian untuk gambaran bagaimana melaksanakan pengajuan judul ya dan proses bimbingan ya dengan dosen pembimbing melalui ya aplikasi eskripsi.unisnu.ac.id ya. Semoga memberikan manfaat dan gambaran bagi Anda terkait dengan di proses pengajuan judul dan proses bimbingan skripsi secara daring maupun secara luring. Nah, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.